Video ini mengandung spoiler. Bagi yang mau menonton langsung, silakan di skip. Diceritakan Henry telah pulang ke Hong Kong setelah bertugas di militer Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Saat ini, ia ingin memulai karir baru sebagai guru. Ia pun pergi ke sekolahnya dulu, sekolah menengah Tak Chi. Kepala sekolah mencatat bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam mengajar. Namun, setelah ditunjukkan surat rekomendasi dari pejabat tinggi, dia diberikan pekerjaan itu. Sebelum Henry pergi, kepala sekolah memberitahunya bahwa kelas yang ditugaskannya adalah kelas yang terburuk di sekolah mereka. Pagi hari pertama di sekolah, Henry masuk ke kelas untuk melihat bahwa kelasnya itu benar-benar kacau. Beberapa siswa sedang tidur, ada yang lagi bernyanyi, beberapa bermain video game, sementara banyak dari mereka sedang memasak ramen di atas kompor portable. Bahkan setelah guru masuk, mereka benar-benar mengabaikannya dan melanjutkan apa yang mereka lakukan. Henry mencoba untuk mendapatkan perhatian mereka, tetapi mereka berpura-pura tidak mendengarnya. Dia menyerah, mencoba mengalihkan perhatian mereka dan berkeliling kelas mengomentari hal-hal yang sudah mereka lakukan, seperti ia mengomentari para siswa yang sedang memasak diminta untuk mengurangi makan ramen karena terlalu banyak mengandung sodium. Henry kemudian mendekati seorang pria bernama Zufa yang sedang bermain ukulele dan membantunya dengan itu. Demikian pula, dia memperingatkan seorang anak gamer terhadap radiasi yang mungkin dia terima dari menatap layar sepanjang hari. Ketika para siswa akhirnya mulai mendengarkannya, dia memperkenalkan dirinya dan menulis namanya serta nomor telepon di papan tulis. Para siswa tertawa karena tulisan tangannya jelek. Bahkan seorang dari siswa memintanya untuk meninggalkan kelas, tetapi Henry menertawakannya. Anak-anak kembali mengabaikannya lagi dan melanjutkan kegiatan yang mereka lakukan sebelum kedatangannya. Setelah merasa cukup, Henry menggunakan karet gelang dan kapur untuk memicu alat penyiram api di dalam ruangan. Para siswa dengan cepat bubar dan menghindari air agar tidak basah. Dia akhirnya mendapatkan perhatian penuh mereka dan secara resmi menyambut mereka di kelasnya. Setelah pelajaran, sekelompok 5 siswa dengan peringkat terbawah berkumpul di gudang olahraga untuk merokok. Ketua dari kelompok ialah Jack, naksir seorang siswi dengan peringkat A dari kelas lain. Temannya yang lain melihat Jack menatap fotonya, segera mengolok-oloknya. Grup ini memiliki persaingan dengan anak-anak kaya dan manja dari tim basket sekolah. Mereka memasuki gudang dan mengejek Jack karena dia miskin. Kemudian, tim bola basket yang sedang berlatih, sementara Jack dan kelompoknya mengawasi mereka dari dekat. Jack menjatuhkan botol dengan sengaja ke lapangan yang menyebabkan ketua dari tim basket terjatuh. Kelompok Jack pun tertawa, tetapi ditegur oleh guru bahasa Inggris Bu Liang. Untuk menghindari hukuman, mereka mengerjai Bu Liang dan melarikan diri saat dia sibuk membersihkan mejanya. Di tempat lain, kepala sekolah stres karena Dewan Pendidikan berencana untuk memotong 20% dari dana tahunan mereka. Orang-orang dari Dewan datang untuk berkeliling sekolah untuk memeriksa di mana dana tersebut digunakan. Pada saat yang sama, Henry memasuki kelas di mana para siswa telah menyiapkan seember air untuk mengerjainya. Tapi refleksnya bekerja lebih cepat daripada ember yang jatuh dan dia mampu mendorongnya agar tidak mengenainya. Para siswa yang telah menunggu untuk mengolok-oloknya dibuat terkejut. Henry meminta bungkus rokok Jack, mengetahui bahwa dia merokok. Jack menyerahkannya dengan bermaksud ingin tahu apa yang akan Henry lakukan. Kemudian Henry meminta Zufa untuk menyebutkan 3 bahan yang ada di dalam sebatang rokok. Ketika dia menjawab pertanyaan dengan benar, dia diizinkan bolos pelajaran untuk hari itu. Semua orang mulai menggedor meja. Mereka menuntut agar mereka juga ikut bolos pelajaran. Ketika mereka berhenti, Henry memberikan mereka masing-masing sebatang rokok dan meminta mereka untuk menganalisanya. Henry tahu bahwa jika dia hanya menyebutkan efeknya pada kesehatan mereka, mereka tidak akan menggubris perkataannya. Jadi sebagai gantinya, dia bertanya kepada mereka tentang hasil merokok dan menjelaskan bagaimana tar menumpuk di paru-paru mereka. Kemudian Henry diberitahukan bahwa 5 siswa dari kelasnya telah diskors sementara karena memulai perkelahian. Henry menemukan Jack sedang melawan lawannya di lorong dan segera menghentikan mereka. Saat diminta untuk tenang, Jack menuduh sekolah tidak adil karena anak-anak kaya tidak mendapat hukuman. Hari itu, sepulang sekolah, Henry memeriksa arsip kelima siswa untuk mengetahui lebih dalam tentang mereka. Orang pertama bernama Zufa, anak seorang imigran Pakistan yang selalu didiskriminasi karena rasnya. Dia sering dituduh mencuri oleh polisi di lingkungannya. Satu-satunya keinginan Zufa dalam hidupnya adalah menjadi seorang musisi.
Siswa kedua adalah seorang gadis bernama Denan. Dia mengecewakan ayahnya sejak kelahirannya karena dia selalu menginginkan seorang putra. Sepanjang hidupnya, Denan telah berusaha untuk diakui oleh ayahnya. Dia bahkan memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan mengendarai mobil untuk berpura-pura menjadi laki-laki. Namun, ayahnya tidak peduli padanya. Sementara itu, ayahnya memperlakukan adiknya seperti seorang pangeran. Lalu ada kakak adik bernama Bruce dan Chris. Ibu mereka pergi dengan seorang pria lain ketika mereka masih anak-anak yang membuat ayah mereka menjadi pecandu alkohol. Kakak adik ini hanya memiliki satu sama lain untuk diandalkan saat tumbuh dewasa. Bruce menjadi terobsesi dengan video game untuk melarikan diri dari kenyataan, sementara Chris bekerja keras di toko kelontong untuk menghasilkan uang bagi keluarga. Terakhir, Henry tidak dapat menemukan informasi tentang latar belakang keluarga Jack. Dalam adegan berikutnya diceritakan kita melihat Jack bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Seorang petarung MMA, Jian Ying, tiba di restoran bersama rekan bisnisnya. Ketika Jian Ying lengah, Jack mencuri korek api mewahnya, tetapi Jack malah tertangkap. Anak buah Jian Ying memukulinya dan segera memeriksa KTP Jack. Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pelajar SMA, dia memberinya sejumlah uang dan menawarkan pekerjaan sebagai pengantar makanan mereka. Di tempat lain, Henry mengunjungi rumah Zuffa dan melihat ia melarikan diri dikejar oleh ayah dan rekan-rekannya setelah mencuri tiket. Dia membantunya pada awalnya, tetapi setelah mengetahui mengapa dia dikejar, dia memihak ayahnya. Kemudian, dia dan Zuffa nongkrong di jembatan. Untuk memotivasi Zuffa, Henry bernyanyi dengan band yang tampil di jalanan. Beberapa detik kemudian, Zuffa bergabung dengannya dan bernyanyi di depan orang-orang untuk pertama kalinya setelah diintimidasi di sekolah bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu, ayah Bruce dan Chris pulang larut seperti biasanya dan memerintahkan mereka untuk membawakan bir dari toko. Ketika kakak adik ini menolak, dia berteriak pada mereka untuk keluar dari rumahnya. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan ayah mereka dan meyakinkannya untuk pergi ke rehabilitasi demi kesejahteraan putranya. Sementara itu, ayah Denan membawakannya sekantong produk make up dan memintanya untuk bertingkah seperti perempuan sekali saja. Denan sangat marah padanya karena selalu membuatnya merasa dirinya tidak cukup baik. Dia merias wajah adik laki-lakinya dan menyelinap keluar dengan membawa kunci mobil. Dia akan pergi dengan mobil ayahnya, tetapi dihentikan oleh Henry pada saat yang tepat. Dia mengatakan padanya bahwa mengemudi tanpa lisensi adalah ilegal dan memberi solusi alternatif. Setelah itu mereka pergi ke trek balap go-kart. Henry pun mengajak ayahnya dan membuat mereka berlomba. Ayah dan anak itu tidak menunjukkan belas kasihan satu sama lain selama balapan dan akhirnya berakhir di luar lintasan. Tiba-tiba go-kart Denan ditabrak kendaraan, namun berhasil mengelak. Tidak menyadari hal itu, ayahnya menangis menganggap putrinya sudah meninggal. Denan menyadari bahwa ayahnya sebenarnya mencintainya dan segera memeluknya. Keesokan harinya di sekolah, Bruce dan Chris bersama dengan sebuah kelompok dikirim ke pusat rehabilitasi untuk mewawancarai seorang pecandu alkohol yang pulih. Mereka terkejut melihat orang yang harus mereka wawancarai adalah ayah mereka sendiri. Para siswa bertanya kepadanya bagaimana dia mulai minum. Pria itu menjawab bahwa dia sangat mencintai istrinya, tetapi dia meninggalkannya di titik terendah dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia mulai minum dan lupa bahwa dia memiliki 2 anak yang harus diurus. Pria itu tidak mengungkapkan bahwa Bruce dan Chris adalah putranya, tetapi meminta maaf kepada mereka. Dan pada akhirnya kakak adik itu menangis. Di tempat lain, Jack mulai bekerja untuk petaruh MMA Jian Ying. Dia menawarkan Jack banyak uang untuk membius minuman petarung di game berikutnya. Jack enggan, tetapi terpaksa menerima tawaran itu. Pada hari pertarungan, Jian Ying mensponsori seorang petarung, tetapi mempertaruhkan uang untuk kekalahannya. Jack menaruh obat pada minuman petarung, tetapi tertangkap saat melakukannya. Sebelum dia bisa menyalahkan Jian Ying, dia dipukuli dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sana dan bertanya kepada para petarung apakah mereka telah melihat muridnya. Orang-orang meminta dia untuk kembali ke rumah saja, tapi Jack dari dalam loker berteriak minta tolong. Setelah mengetahui dia sedang terjebak, Henry menyerang mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Ketika para petarung ikut bertarung, adegan menjadi sedikit intens, tetapi Henry menghindari serangan mereka dengan efisien. Pada akhirnya, dia menjatuhkan petarung terbaik mereka yang seharusnya bertanding sebentar lagi. Sekarang mereka berada di rumah sakit tempat Henry dirawat karena luka-lukanya. Jack mencoba untuk mengungkapkan kebenaran tentang Jian Ying, tetapi dibuat untuk tutup mulut.
Berita itu sampai ke televisi dan Henry mulai dikenal sebagai orang yang memukuli seorang petarung profesional untuk menyelamatkan muridnya. Popularitasnya di sekolah tumbuh dan para siswa mulai menghormatinya. Mereka bahkan berdiri untuk menyambutnya di kelas, berbeda dengan sebelumnya. Sebuah kilas balik menunjukkan kepada kita bahwa Henry dulunya adalah orang yang iseng ketika dia masih di sekolah. Ia bahkan melemparkan balon air ke seorang siswa yang sedang bermain piano untuk orang tuanya dalam sebuah acara. Kemudian dia berkelahi dengan siswa yang sama dan membuat tangannya patah. Dia diskors dan setelah itu dia harus terbang ke Amerika Serikat. Mulai hari itu, para siswa memperhatikan ketika Henry mengajar di kelas dan belajar keras untuk tes masuk perguruan tinggi yang akan datang. Semua orang baik-baik saja kecuali Bruce yang telah kecanduan pil. Ternyata saat Chris beralih ke video game untuk menghindari masalah keluarganya, Bruce mulai menggunakan narkoba. Karena dia tidak bisa fokus, dia mendapatkan nilai yang sangat buruk dalam tes tryout. Henry berjanji untuk membantunya, tetapi Bruce makin tertekan seiring waktu. Akhirnya dia melompat dari balkon rumah mereka. Dia dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Media memutarbalikkan berita dan menyalahkan sekolah dan Henry atas apa yang dilakukan Bruce. Pejabat dari Dewan Pendidikan mewawancarai Henry dan memutuskan untuk mencabut izin mengajarnya. Ketika dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan sekolah, para siswa mengejarnya dari belakang, memintanya untuk tetap tinggal. Mereka patah hati karena ketidakhadirannya Henry, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus lulus ujian mendatang untuk membuatnya bangga. Sejak hari itu, mereka belajar 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepada Dewan bahwa Henry adalah guru yang baik. Pada hari ujian, Jack bersama semua teman sekelasnya mendapat pesan dari Henry yang meminta mereka untuk bertemu di sekolah 1 jam sebelum ujian. Ketika para siswa berkumpul, mereka mengetahui bahwa itu adalah trik Jian Ying untuk membuat mereka terkurung di sekolah, sehingga mereka tidak akan sampai ke ruang ujian tepat waktu. Dia melakukan ini untuk memberi Henry pelajaran. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sekolah yang mengetahui tentang rencana Jian Ying. Dia membebaskan para siswa dan melawan semua anak buah Jian Ying untuk menghentikan mereka menyakiti anak-anak. Para siswa melarikan diri dan dengan cepat menuju ke ruang ujian. Sementara Henry bertarung dengan Jian Ying. Saat mereka bertarung 1 lawan 1, Jian Ying mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang Henry lempar balon air ketika dia masih kecil. Ternyata sejak Henry patahkan tangannya, ia tidak mampu bersaing dalam kompetisi musik besar. Sejak kejadian itu, dia tidak menyentuh piano dan menyalahkan Henry karena merusak mimpinya. Henry mencoba berunding dengannya, tetapi diserang lagi. Mereka berebut untuk mendapatkan pisau. Akhirnya, Henry mengejar Jian Ying untuk membunuhnya, tetapi ia tidak melakukannya. Dia meminta pengampunan atas apa yang dia lakukan ketika dia masih kecil dan berjalan pergi. Para siswa telah sampai di ruang ujian pada waktu yang tepat dan menyelesaikan ujiannya. Setelah beberapa minggu kemudian, mereka semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Jian Ying mulai bermain piano lagi, tetapi harus banyak berlatih sebelum dia menjadi sebaik dulu. Bruce pulih dengan cepat dan berjanji untuk menghadiri tes masuk tahun depan. Kepala sekolah juga senang karena Dewan memutuskan untuk memberi mereka dana bonus 20% karena siswa mereka berhasil dalam ujian masuk. Henry pun kembali mengajar dan melakukan trik percikan api pada sekelompok siswa tahun ajaran baru. Tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Like serta komen untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.